Saudari-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi dalam renungan harian. Hari ini hari terakhir di bulan ini. Hari Rabu, tanggalnya tanggal 31, bulannya bulan Maret 2021. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya, bacaan Injil diambil dari Injil Matius. Saya menawarkan tema permenungan hari ini, relasi antara guru dan murid, yang merupakan gambaran relasi antara Allah Yahweh dengan umat manusia. Dalam bacaan pertama jelas gambaran relasi Allah dengan manusia yang direfleksikan direnungkan oleh Nabi Yesaya seperti gambaran guru dengan murid. Mulai dari ayat-ayat awal sudah jelas, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Jelas, gambaran Nabi Yesaya menggambarkan Allah Yahweh itu sebagai guru, Tuhan Allah, dirinya sebagai murid, memberikan kepadaku lidah seorang murid. Lalu kemudian ayat-ayat berikutnya juga, masih ayat 4 di kalimat-kalimat terakhir. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kata seperti seorang murid itu jelas menggambarkan dirinya bagaikan seorang murid yang sedang dididik oleh Yahweh, oleh Allah, oleh Tuhannya. Gambaran seperti seorang murid, tugas utama adalah belajar. Kata kunci, garis tebal, belajar. Dan dalam proses belajar itu ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Bayangkan ketika Anda punya anak atau kita masa-masa sekolah dulu. Tidak selalu menyenangkan ketika kita menjadi murid status kita. Untuk belajar, mengerjakan tugas, PR, dan sebagainya. Bukan menggembirakan, tetapi juga ada saatnya terasa berat. Ini pengalaman seorang murid. Nabi Yesaya menggambarkan dirinya dalam berelasi dengan Allah. Ia menggambarkan dirinya seperti seorang murid. Ini. Sedangkan dalam bacaan Injil, relasi Allah dengan manusia sangat-sangat jelas ditampakkan dalam relasi Yesus dengan para murid jelas. Para murid menyebut Yesus juga guru. Gambaran seorang guru pasti memperhatikan atau hafal atau tahu anak didik murid-muridnya. Apalagi kalau guru itu inten, sering dalam berelasi, bertatap muka, proses belajar mengajar dengan murid-muridnya itu. Dalam bacaan Injil digambarkan Yesus sebagai guru memberi perintah kepada para murid untuk mengerjakan ini dan mengerjakan itu. Sedangkan para rasul yang digambarkan sebagai murid-murid Tuhan melakukan apa yang diperintahkan gurunya. Gambaran seperti anak sekolah, para murid mengerjakan sesuatu seturut dengan apa yang menjadi permintaan atau perintah dari gurunya itu. Seorang guru juga tentunya itu PK atau tahu karakter dari masing-masing pribadi murid yang diajar atau yang dididiknya itu. Kita bisa bernostalgia di mana kita dulu masih masa-masa sekolah. Ada murid yang nakal, ada murid yang pinter, ada murid yang agak lemot, pemahaman cara menangkap, ada murid yang biasa-biasa, ada murid yang pemalu, ada murid yang macam-macam. Yesus menggambarkan dirinya sebagai guru dalam berelasi dengan para rasul, yaitu murid-muridnya itu digambarkan dengan jelas. Dia tahu mana itu Simon, Petrus, Yudas, Iskariot, dan lain-lain. Maka Yesus sebenarnya memperingatkan atau menegur salah seorang pribadi murid karena menghafal, melihat tingkah laku ini membahayakan ini ke depannya. Kalau tidak diperingatkan, kalau tidak dieleke, kalau tidak dinasihati, kalau tidak ditegur. Tapi sama seperti gambaran murid-murid bisa kita bayangkan pada umumnya, tidak selalu teguran, peringatan, dieleke dari gurunya itu selalu didengarkan, selalu diperhatikan.
Toh nyatanya ada juga murid yang sedikit kurang ajar atau bahkan kurang ajar, itu tidak mau memperhatikan kata-kata gurunya, mendengarkan atau mengikuti. Dan ini yang dialami oleh Yudas Iskariot. Sudah ditegur, sudah diingatkan, tetapi ya dia tetap membandel dengan rencana dirinya sendiri. Lain dengan para murid yang bukan Yudas Iskariot. Ketika Yesus menyapa, menegur secara pribadi, para murid saling tanya, siapa sih yang dimaksud mereka dengan kesedihan itu? Tetapi Yudas sebenarnya tahu. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga bisa memposisikan seperti para murid Tuhan. Kadangkala kita mendapat teguran, dilengke, diingatkan, diperhatikan sebenarnya sama Tuhan, entah melalui gerejanya, melalui aneka macam cara. Apakah kita mau seperti gambaran Yudas, gambaran murid yang tetap membandel, tidak mau memperhatikan, padahal Tuhan sudah memperhatikan, ngelingke ngandani, supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih menyedihkan, memprihatinkan. Saudari-saudara, menarik merenungkan bacaan para murid dengan gurunya dalam bacaan Injil. Bisa menjadi gambaran kita para murid zaman sekarang. Moga-moga dengan adanya pengalaman tertentu, dengan bertemunya kita dengan pribadi tertentu yang bisa jadi itu adalah utusan dari Allah, entah itu kita diingatkan atau ditegur atau dieleke dan aneka macam rupa, kita beroleh rahmat kepekaan. Moga-moga yang diharapkan bisa terhindarkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang mungkin bisa memprihatinkan dan menyedihkan. Tuhan memberkati Anda dan saya. Berkah dalam.